Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan ini, kalian bisa menuntut ilmu walaupun dengan situasi dan kondisi seperti saat ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita masih tentang abjad buku, ya. Abjad buku, atau disebut juga membedah buku, yang seperti kalian kemarin sudah baca sebelumnya, apa tujuan dari abjad buku itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, pada slide berikutnya ini yaitu tentang kalimat pembuka dari saya, ya. Syukur alhamdulillah malar moga pakun semangat ke baik abekna sateja, malar moga keberkahan terus abek tibi sateja. Sebelum abek tibi mulai tore renungaki sakeja menuntut ilmu hadis bebe Kak Dinto. Jadi kita bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap semangat semua, mudah-mudahan keberkahan terus berada pada diri kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita renungkan hadis sejenak di slide berikutnya. Silahkan diklik slide berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, solihah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada kalanya kita membaca hadis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, jadi intinya menuntut ilmu itu sama dengan ibadah bagi kita. Menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Masih diragukan sebagai ibadah? Nah, itu sangat mustahil, ya. Maka sepatutnya para penuntut ilmu, kita-kita semua menyadarkan hatinya, menghiasi hatinya dengan semerbak niat dan rasa bahwa saat ini sedang berjuang menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kita saat ini berada dalam ibadah yang sangat agung. Ini sebenarnya dapat menjadi motivasi bagi kita semua yang sangat manjur, ya, agar selalu bisa bersemangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Setelah kita meyakini bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka ketahuilah anak-anak sekalian bahwa menuntut ilmu itu juga butuh keikhlasan agar lelah letih yang kita jalani dalam masa belajar ini berbuah pahala dan rahmat Allah yang agung, berbuah surganya yang mulia, ya, sesuai firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala ibadah hanya untuk Allah, ya, ikhlas intinya. Intinya kalau untuk Allah berarti ikhlas, ya, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi itu sudah tertera dalam Al-Qur'an bahwa begitu pentingnya untuk menuntut ilmu, ya, supaya uh, lelah letih kita dalam menuntut ilmu itu berbuah ibadah dan yang nantinya bisa menjadi pertanggungjawaban kita di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, ini ada beberapa cara bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mengusir kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengusir kebodohan dari orang lain dengan mengajari mereka ilmu yang memperbagus agama dan akhirat mereka. Intinya kita menggunakan ilmu kita dengan manfaat untuk mengajarkan kepada orang lain.
Yang ketiga, niatkan untuk menjaga kelestarian ilmu. Dan yang keempat, niatkan untuk mengamalkan ilmu. Insya Allah itu cara ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita mengingat akan empat hal ini, insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu niat dalam mencari ilmu. Insya Allah penuh keberkahan kita untuk kedepannya. Baik, anak-anak sekalian, itu saja mungkin yang hadis sedikit hadis yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya saya belum pernah menjelaskan ya kepada kalian kenapa sih di SMPIT itu menggunakan bahasa daerah ya. Sedangkan ketika kalian di SD, misalnya SD yang mohon maaf yang daerah kota biasanya menggunakan bahasa daerahnya itu bahasa Jawa. Kalau mohon maaf di daerah timur, Wonosari ke timur mungkin itu menggunakan bahasa Madura. Baik, kami di sini SMPIT BIC mengikuti peraturan Pergub ya, peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2014 yang mana sesuai peraturan Pergub itu nantinya kita menggunakan bahasa Madura itu menyesuaikan kedaerahan masing-masing. Sedangkan di Bondowoso ini kebanyakan orang Bondowoso itu menggunakan bahasa Madura. Maka dari itu kami mengikuti peraturan gubernur yang ada ya. Insya Allah kita akan belajar bersama ke depannya ya. Tidak usah kecewa untuk kalian yang tidak bisa menggunakan bahasa Madura. Tenang, kita insya Allah akan sharing bersama di sini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita akan mudah-mudahan kedepannya wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka ya, sehingga bisa lebih baik lagi untuk belajar mempelajari bahasa daerah kita, terutama bahasa Madura. Mungkin itu penjelasan dari saya kenapa kita menggunakan bahasa daerah ya, terkhusus bahasa Madura. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, tore sampean jerbeaki pole kadiponapa saratepon carana abeder buku. Ya, tore sampean jerbeaki pole kadiponapa saratepon carana abeder buku. Ya, jadi tore itu silahkan kalian jabarkan kembali ya. Jerbeaki itu jabarkan, pole itu kembali ya. Apa saja syaratnya untuk ya carana itu untuk membedah buku atau yang disebut dengan resensi buku dan segalanya ya. Kan kemarin kalian sudah menyalin dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita fokus di bahasa Maduranya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi. Kalian bisa buka di buku kalian yang sudah saya share sebelumnya itu di halaman 3 dan 4 ya, bukan di halaman di PDF-nya, bukan. Jadi di halaman di kertasnya itu kan ada halaman juga ya. Kalau kalian print pun itu ada halamannya, itu di bawah halamannya. Kalian buka halaman 3 dan halaman 4. Nah, bagian-bagian nepon sekodo jerbeaki dalam bederen buku. Ya. Akadia saya jerbeaki ebebe panika. Yang artinya bagian-bagian yang harus dijabarkan di dalam membedah buku ya. Yang dijabarkan seperti di bawah ini. Yang pertama ada bul ombul ya. Bul ombulepon abeder buku atau resensi buku. Bul ombulepon ini ada yang tahu anak-anak apa bul ombulepon? Ya, bul ombulepon ini judul ya, judul dari buku yang kalian bedah itu bulombul. Nah, saya kapeng dua kipaneka keteranganna buku
seagen do eseh. Engki paneka bul ombule buku, saya ngangkit buku, saya ngecap buku, tahun ecap buku, kandele buku, saya terakhir argena buku. Nah, itu yang artinya keterangan buku yang mengandung isi, yaitu engki paneka yaitu ya. Engki paneka bul ombule buku, tadi apa bul ombule buku? Itu judul buku ya. Saya ngangkit buku itu pencipta ya, pencipta buku itu, yang nyiptakan buku itu, penulisnya, siapa penulisnya. Saya ngecap buku itu ya, saya ngecap buku itu yang menerbitkan buku itu. Biasanya kan kalian kan ada di buku-buku kalian, kayak di buku kalian kan ada penerbitnya siapa, oh Erlangga ya. Kalau yang nyiptakan siapa kan ada bapak siapa itu ya. Itu beda. Tahun ecap buku, tahun buku itu dicetak ya, tahun buku itu dicetak kan ada. Kalian kalau lihat cari resensi buku itu ada di sana, sudah lengkap semua, pencipta, pencetak ya. Kandele buku, se kapeng lemak kandele buku itu tebalnya buku ya, berapa lembar kan gitu kan ada biasanya ya, berapa lembar itu. Argena buku, ya yang pasti harganya buku. Nah ini kalau harganya buku biasanya ada yang tidak ada ya. Di buku itu biasanya ada yang ada yang tidak ada. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga di slide selanjutnya. Nah ini di bagian yang ketiga. Nah bagian yang ketiga, mamolana bederen, mamolana. Jadi mamolan ini mirip ya seperti bahasa Indonesia. Mamolan, apa mamolannya? Mamolan itu semacam memulai ya, memulai. Jadi pembuka lah. Nah, makanya di sana diartikan sebagai paragraf pembuka resensi. Nah, mamolanna paneka kengeng ekabidi kalaben se pertama ajar bagi bab se ngangkit buku. Hasil angkitan se abujud buku, artikel penelitian tor en lainnya juga prestasi se eka oleh. Se kapeng 2 ading bendingaki buku se bekal ebeder sarang buku lain se sorop otabe. Se terakhir ajar bagi reng kesana buku se bekal ebeder. Nah, jadi di sini para mamolana paneka ya, pembukanya di sini pasti pembukanya di sana kan kalau kalian buka buku pasti akan menjabarkan ya. Ya, di sini sudah jelas menjabarkan saya ngangkit buku, menjabarkan yang menciptakan buku. Terus contohnya di sana dalam hasil angkitan abujud buku, hasil dari buku yang diciptakan itu, artikelnya, penelitiannya, karena kan orang mau nulis itu tidak sembarangan. Jadi mereka juga menampilkan dari dulu artikelnya apa, buku-buku pasti dia kan dari beberapa buku dia gabungkan untuk diciptakan buku kembali. Juga prestasi yang pernah diraih oleh pencipta buku itu apa, itu biasanya ada di mamolana bederen, ada di pembuka resensi. Yang kedua, CB ading bendingaki buku saya bekal ebeder sareng buku lain saya sorop ya. Jadi membanding-bandingkan buku yang akan dibedah dengan buku lain yang sama ya, yang sama, atau menjabarkan yang terakhir, atau ajar berakhir yang kesana buku saya bekal eveder, menjabarkan ringkasan buku yang bakal dibedah itu. Baik, kita lanjut ke bagian yang keempat. Ya, di bagian yang keempat ini ada esena bederen, isi resensi ya. Isi esena bederen kipaneka jejer beun singkat bab buku saya beder.
CB ponjule buku saya beder, CC kekurangannya buku saya beder, CD pebesa saya gunaki saya ngangkit tor and lain pon. Nah pastinya kalian kalau mau mencari buku yang menarik kan pasti kan setelah kalian tadi kalian mencari judul, setelah itu mencari keterangan buku, terus juga diperhatikan juga siapa yang menciptakan. Itu menjabarkan singkat buku yang akan dibedah. Itu yang A. Kalau yang B itu ponjule buku saya bedah. Jadi kelebihan buku itu ya, buku yang dibedah itu apa? Yang C itu kekurangannya buku saya bedah. Pasti setelah kelebihan akan ada kekurangannya apa yang dibedah, buku yang dibedah. Yang D bebesa saya gunakake saya ngangkit buku tor online pon. Jadi bahasa yang digunakan si pencipta buku itu dan yang lain-lain juga. Bagian terakhir kibaneka pongkasanna bederen otabe penutup resensi kalau di bahasa Indonesia. Nah, pongkasanna bederen kibaneka ajar bagi parlona maos buku kasebut pasera se parlo maos otabe gelimpok mager sare seka dima se parlo maos. Ya. Jadi penutup resensi ini berisi penjabaran perlunya buku tersebut itu dibaca ya. Siapa yang pasera separlo mau siapa yang perlu membaca buku itu atau kelompok mana yang perlu membaca buku tersebut atau kelompok ya istilahnya dari kalangan dewasa, kelompok dewasa ya, kalangan ini buku ini khususnya dibaca untuk anak-anak, kalangan menengah pertama SMP misalnya. Kayak gitu ya. Itu di penutup resensi biasanya ada seperti itu. Makanya kalau kalian mau mencari buku ya pakai bagian-bagian ini saja kalian sudah bisa ya. Jadi tidak harus baca dulu semua baru dibeli kan. Itu memakan waktu yang lama. Jadi ini gunanya resensi buku. Jadi kita hanya baca sekilas ya diambil yang penting-penting saja. Ini bagian-bagiannya. Insyaallah di bahasa Indonesia ini juga ada penjelasannya tentang resensi buku. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, solih-solihah, ini dia contoh dari uploader buku atau resensi buku. Di sana sudah jelas keterangannya ya. Bule buku mencari Madura, saya ngangkit Alatif Wiyata, saya ngecap Bidik Pronesis Publishing Jakarta, Kantele buku Duratos Sabitek Empak Kaca. Nah, seperti saya jelaskan tadi, apa bule buku yaitu judulnya bukunya itu, saya ngangkit siapa yang menciptakan, saya ngecap siapa yang mencetak buku itu, percetakannya ya, nama percetakannya. Kantele buku itu berapa ketebalan buku itu, yaitu 264 lembar ya. Baik, kita lanjut ke ini contohnya, silakan kalian pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya lewat WA atau lebih enak lewat WA, jadi langsung tersambungkan ya. Mungkin itu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tugas di sini. Nah, tugas di sini ngireng talek teki abeder buku se sampean gedu compok. Masing-masing 5 buku. Jadi silahkan kalian bedah buku yang ada di rumah kalian ya. Ditulis resensinya saja seperti buku yang Mencari Madura sebelumnya itu. Masing-masing 5 buku, terserah mau buku apa, intinya buku itu yang ada di rumah kalian ya. Mau buku pelajaran boleh, silahkan kalian tulis. Dan intinya tetap cara pengisiannya ada di dokumen, ada di dokumen di Google Classroom
ya seperti biasa kayak biasanya. Kalau tidak tetap kalau kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA ke nomor saya. Sebentar lagi akan saya tampilkan nomor saya. Lanjut ke slide berikutnya. Proyek kalian tugasnya diselesaikan di dokumen yang tersedia di Classroom. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Tos Kelangkong atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini berbuah keberkahan untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah nantinya. Sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan atau doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau ada pertanyaan silakan dihubungi nomor Pak Dendi di bawah tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.